Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan ibu, kita harus menjaga. Yang pertama, kita harus menjaga pola makan. Yang kedua, kita harus tidur dengan teratur. Yang ketiga, jangan lupa berolahraga agar kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada masa pandemi ini, kita perlu menerapkan 3M. Apa itu Bu 3M? M yang pertama, mencuci tangan. M yang kedua, memakai masker. M yang ketiga, menjaga jarak agar kita terhindar dari virus corona ini. Pada hari ini, kita akan belajar buku tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, muatan PKN. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Adapun metode yang digunakan, metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Pendekatan saintifik, model, Paigel, penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, angkat kedua tangannya dan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita mulai ya pelajarannya anak-anak. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Kira-kira itu gambar apa ya anak-anak? Iya benar, itu adalah gambar padi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Sekarang ibu mau tanya nih anak-anak, apalagi ya manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Benar anak-anak. Wah, anak-anak ibu pintar sekali ya. Jadi, tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah tidak membuang-buang makanan. Ibu punya cerita nih anak-anak. Kalian dengarkan dan perhatikan ya. Keluarga Benny. Setiap hari, Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Di
kita selalu mengambil secukupnya. Itu tadi merupakan cerita dari keluarga Benny. Coba kalian bayangkan, kalau semua orang seperti adik Benny, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Jawabannya pasti banyak sekali nasi yang terbuang sia-sia, dan tak terhitung berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang. Bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian memanfaatkan makanan dengan baik? Ibu harap kalian sudah memanfaatkan makanan dengan baik. Sekarang kalian perhatikan gambar tersebut. Ada berapa gambar anak-anak? Iya, benar, ada 8 gambar. Gambar pertama menunjukkan sawah dibajak pada hari ke-1. Gambar yang kedua, padi ditanam pada hari ke-21 sampai 30 hari. Gambar ketiga menunjukkan padi mulai berbiji pada hari ke-100. Gambar keempat menunjukkan padi dipanen pada hari ke-120. Gambar kelima menunjukkan padi diambil dari sawah pada hari ke-122. Gambar keenam menunjukkan padi dijemur dan digiling pada hari ke-130. Gambar ke-7 menunjukkan biji padi siap jadi beras. Gambar ke-8 nasi siap dimakan. Itulah proses penanaman padi. Proses penanaman padi membutuhkan waktu yang panjang, kurang lebih 5 bulan. Jadi, ketika kalian ingin membuang nasi, berpikirlah terlebih dahulu, karena proses penanaman padi membutuhkan waktu yang sangat panjang dan membutuhkan energi yang banyak. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 gambar, yaitu gambar A, B, dan C. Berdasarkan gambar di atas, diskusikan pernyataan di bawah ini. Ada 5 pernyataan, kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian, kemudian tulislah hasil diskusinya di buku tugas dan dikumpulkan minggu depan. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Coba lihat tabel tersebut. Sekarang lihatlah dirimu. Apakah sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Jawablah pernyataan yang ada di tabel di buku tugas kalian dan dikumpulkan minggu depan. Sampai di sini ada yang belum paham atau yang belum jelas? Kalau ada yang belum paham dan belum jelas, kalian tanyakan saja ke ibu ya anak-anak. Sebelum ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, ibu mau tanya, tadi kita belajar apa ya anak-anak?
Iya, benar anak-anak. Tadi kita belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Ibu simpulkan pembelajaran pada hari ini. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Hak dan kewajiban kita adalah untuk bijak dalam menggunakannya. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Inilah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang keragaman makhluk hidup di lingkunganku. Pesan ibu, jangan lupa kerjakan tugasnya dan pelajari lagi pelajarannya di rumah. Tetap semangat ya anak-anakku. Sebelum ibu mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berkah. Amin. Ayo angkat kedua tangannya anak-anak. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ibu ada salah kata atau perbuatan, ibu meminta maaf ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.